Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Mas Halim Nuriza Arahman selaku narasumber webinar Asset Talks kelima ini dan juga Bapak Ibu serta rekan-rekan seluruh peserta webinar di Asset Talks yang kelima. Selamat pagi dan selamat datang di webinar Asset Talks kelima. Tentunya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu untuk bisa meluangkan waktu untuk mengikuti rangkaian acara kita di pagi hingga siang hari ini. Tentunya pagi hari ini kita akan bersama-sama mendapatkan insight-insight menarik begitu ya seputar kolaboratif aset value creation, merancang kolaborasi pemanfaatan aset yang berkelanjutan. Perkenalkan, saya Gegas Cakrawala yang akan menjadi host pada webinar kali ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai webinar kali ini, izinkan saya sedikit memperkenalkan tentang fixed asset begitu ya, dan apa itu Asset Talks. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru bergabung di sesi kali ini ya, jadi mungkin belum mengenal apa itu fixed asset dan juga Asset Talks. Jadi fixed asset merupakan strategic business unit ya dari PT LPP Agro Nusantara yang bergerak di ranah manajemen dan optimalisasi aset begitu ya. Nah, kami ini berfokus di pengelolaan dan juga optimalisasi aset yang efektif dan juga berkelanjutan. Nah, kami juga secara berkala melakukan webinar Asset Talks ini dengan tujuan untuk meningkatkan literasi gitu ya, dan juga edukasi mengenai manajemen dan juga optimalisasi aset di Indonesia. Ini sudah edisi yang kelima. Kita sudah melakukan Asset Talks dengan topik-topik yang tentunya menarik juga di beberapa edisi sebelumnya. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas topik yang cukup penting dan juga relevan khususnya untuk ranah manajemen aset di era sekarang gitu ya, karena adanya shifting bisnis gitu. Nah, kita tuh membutuhkan yang namanya collaborative asset value creation, merancang kolaborasi pemanfaatan aset yang berkelanjutan. Di topik ini tentunya akan memberikan wawasan tentang bagaimana kolaborasi strategis dalam pemanfaatan aset yang tentunya sebaiknya bisa dilakukan dengan strategis gitu ya dan juga direncanakan untuk memberikan nilai tambah jangka panjang untuk institusi Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita memulai acara webinar kali ini, kami ingin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk memperhatikan beberapa aturan webinar agar rangkaian acara bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, kami mohon Bapak Ibu untuk bisa mengisi daftar hadir, mengisi link formulir kehadiran webinar Asset Talks yang nantinya akan dibagikan di kolom chat di Zoom ini. Dan juga Bapak Ibu bisa langsung melakukan scan pada barcode yang tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Kemudian kami mohon Bapak Ibu untuk bisa merubah atau merename nama akun Zoom-nya dengan format nama underscore instansi, misalnya Naufal underscore LPP. Untuk yang ketiga, kami mohon kepada seluruh peserta untuk mematikan fungsi mikrofon dan juga share screen-nya untuk bisa diubah ke dalam mode mute ya Bapak Ibu selama sesi pemaparan materi berlangsung, kecuali nanti jika dibutuhkan untuk berdiskusi secara langsung. Kami informasikan bahwa webinar ini akan kami record dan nantinya dapat disaksikan ulang oleh Bapak Ibu semuanya melalui kanal YouTube Fix Asset yang nantinya linknya akan kami bagikan di grup peserta. Yang kelima, bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan selama rangkaian acara webinar ini berlangsung, bisa langsung menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom ini dengan format nama, asal instansi, dan juga pertanyaannya. Nantinya selama rangkaian acara webinar ini akan sambil dijawab begitu ya oleh narasumber kita. Dan juga pada webinar ini nantinya akan ada e-sertifikat bagi Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu mengisi daftar hadir ya, karena nantinya akan kami gunakan sebagai panduan untuk pembuatan e-sertifikat. Begitu. Oke, kita akan langsung menuju ke pemaparan webinar pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan narasumber webinar kita pada kesempatan kali ini. Beliau bernama Halim Nuriza Arahman yang merupakan runner-up The Asset Manager 2024. Selamat pagi Mas Halim. Pagi Mas Gagas, Bapak dan Ibu semua, salam kenal.
Baik, terima kasih Mas. Beliau menyelesaikan studi S1 Arsitektur dan Perencanaan di Universitas Gajah Mada, kemudian mengikuti pendidikan dasar penilai bisnis dari MAPI, kemudian juga mengikuti pendidikan Financial Modeling and Valuation Analyst dari Corporate Finance Institute. Beliau juga mengikuti Mergers and Acquisition dari Ernst Young. Beliau juga memiliki beberapa pengalaman pekerjaan, di antaranya menjadi project analyst di KPBU, di PT Sarana Multi Infrastruktur. Kemudian beliau juga menjadi investment expert dan sustainability business di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK. Beliau juga pernah menjadi senior business development di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK. Beliau juga menjadi tim leader Bapak Ibu ya di proyek KPBU IKN di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Begitu. Nah, dengan latar belakang yang cukup berpengalaman di bidang manajemen aset dan pengembangan bisnis, pada kesempatan kali ini Mas Halim akan membagikan wawasan dan juga pengalamannya tentunya dalam merancang kolaborasi strategis dan pemanfaatan aset yang berkelanjutan. Oke, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Mas Halim untuk bisa menyampaikan materi mengenai kolaborasi pemanfaatan aset yang berkelanjutan. Silakan. Baik, terima kasih Mas Gagas, Bapak dan Ibu semua. Semoga ini terlihat dengan jelas gitu ya. Eh, Mungkin nanti ini akan ada dua akun ya, saya karena ada kendala teknis, jadi semoga tidak ada masalah gitu ya di ketika nanti saat pemaparan. Jadi terima kasih Mas Gagas gitu ya dan PT LPP yang telah bersedia mengundang gitu ya kita untuk sharing terkait dengan kolaborasi pemanfaatan aset yang berkelanjutan. Tadi sudah disampaikan bahwa memang secara background gitu ya, saya eh, pertama itu ya masuk di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung dari tahun 2016 sampai saat ini saya di PT SMI. Memang 9 tahun itu berarti saya berkecimpung di dunia BUMN gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Dan sekarang fokusnya ke project development di KPBU di sektor transportasi di PT SMI. Kemudian beberapa skill yang mungkin inline gitu ya dengan Bapak dan Ibu semua di sini. Yang pertama tadi sudah disebutkan ya yaitu financial modeling and valuation gitu ya. Kemudian asset management dan creative financing terkait KPBU ya dalam hal ini. Kemudian ada kajian gitu FS dan kajian high and basis yang menjadi eh, apa kelebihan gitu ya yang ada di yang saya miliki gitu ya. Oke, kita lanjut aja gitu, masuk ke dalam materi. Coba kita definisikan gitu ya, apa itu aset gitu ya, sebelum kita jauh lebih dalam terkait dengan kolaborasi. Nah, kalau dilihat dari ISO gitu ya, 55.000 aset itu adalah barang, benda, dan entitas yang memiliki nilai potensial atau aktual bagi suatu organisasi gitu ya. Jadi intinya adalah aset itu tidak hanya mau bernilai fisik gitu ya, namun terdapat potensi lain seperti kebermanfaatan ekonominya, kemudian memiliki peran layanan publik. Nah, ini kalau terkait dengan aset yang dimiliki oleh public sector dan ada asas keberlanjutan. Nah, kalau dilihat dari broad definition gitu ya, definisi secara umum di dunia itu intinya adalah aset adalah segala sesuatu yang dimiliki atau dikuasai ya bagi sesuatu organisasi atau suatu entitas yang memiliki nilai ekonomi dan diharapkan memberikan manfaat di masa depan gitu ya. Ini sekilas saja Bapak dan Ibu agar kita tahu konteksnya yang akan dibahas pada pagi hari ini. Kemudian beberapa karakteristik aset itu, yang pertama tadi ya memiliki nilai ekonomi pasti, karena aset itu bisa bernilai gitu ya, memberikan manfaat ekonomi bagi suatu perusahaan atau entitas. Kemudian umumnya memiliki manfaat di masa depan. Nah, kalau ada beberapa kasus gitu ya yang ternyata tidak memberikan manfaat di masa depan, nah itu perlu dipertanyakan lagi apakah sudah dikelola dengan baik dan benar atau belum gitu ya bagi suatu perusahaan gitu ya. Kemudian yang ketiga pasti memiliki hak pemilikannya. Kemudian yang keempat ini sesuai asas akuntansi ya, ada transaksi di masa lalu, kemudian ada potensi konversi menjadi arus kas gitu ya. Bisa dijual gitu atau divestasi dan sebagainya macam. Kemudian
ada penyedia layanan atau pendapatan dan bisa diasuransikan umumnya gitu ya, khususnya untuk aset-aset tetap gitu ya, bisa diasuransikan. Kemudian bisa berpotensi naik gitu nilainya, tidak hanya aset tersebut tapi aset-aset di sekelilingnya. Seperti pada era-era sekarang itu ada konsep TOD atau land value capture. Nah, itu ini yang mempengaruhi dari suatu nilai aset yang mempengaruhi kenaikan nilai di sekelilingnya gitu ya. Kemudian ada nilai depresiasi dan amortisasinya. Ini pasti orang akuntansi pasti paham terkait dengan ini. Ada penyusutannya setiap tahun begitu ya. Kemudian bisa dijual atau ditukar. Itu kurang lebih karakteristik dari suatu aset. Nah, tadi saya sampaikan ada dua macam gitu ya, menurut jenisnya ada yang tak berwujud dan ada yang berwujud. Yang pertama biasanya ada yang namanya goodwill, ada yang namanya hak cipta, ada merek dagang, kemudian ada license, hak konsesi. Dan untuk yang aset berwujud itu ada cash, kemudian tanah, bangunan, kendaraan, alat gitu ya. Nah, aset itu biasanya diperlakukan beberapa perlakuan gitu ya. Yang pertama bisa dihapus, bukan, kemudian bisa di merger atau akuisisi yang lagi hot gitu ya di kalangan Danantara dan BUMN. Kemudian dikelola pastinya, dikelola sendiri atau dikelola oleh pihak ketiga. Kemudian bisa di rejuvenate. Nah, rejuvenate itu adalah peremajaan. Ketika Bapak dan Ibu memiliki aset yang sudah mandek, itu kita bisa diremajakan dengan reinvestasi ulang. Nah, dalam konteks paparan pada pagi hari ini, mungkin kita akan fokus kepada tiga hal. Yang pertama, tanah gitu ya, bangunan dan konsesi sesuai dengan pengalaman yang saya miliki ya. Mungkin nanti yang lain-lain akan ada pembahasan lebih lanjut gitu ya dari LPP mungkin nih tema yang lain begitu ya. Nah, tadi sudah disebutkan gitu ya, kalau kita bicara aset yang terbengkalai ya, bisa dilihat gitu ya, Bapak dan Ibu semua, secara kasat mata terbengkalai gitu. Namun ternyata di balik itu semua, dia memiliki berbagai macam isu atau permasalahan gitu ya, seperti asetnya yang sudah rusak selama bertahun-tahun nih. Dan itu sangat membebani bagi perusahaan, memiliki tunggakan yang besar gitu bagi balance sheet suatu perusahaan. Dan kita ketika kita mau mengembangkan ternyata butuh model yang besar gitu ya. Butuh modal yang besar, kemudian reputasi juga sangat mempengaruhi aset tersebut jika di tengah kota gitu ya, eh, terlihat terlihat tidak baik gitu ya kalau terbengkalai. Eh, kemudian hambatan gitu, hambatan berbagai macam hambatan yang terjadi di sana. Dan selanjutnya ada opportunity loss. Nah, ini yang saya biasanya di BUMN itu selalu memandangkan gitu adanya cost of doing nothing. Nah, sebenarnya kalau kita biarkan juga itu memiliki cost sendiri gitu ya, karena tidak diapa-apakan itu adalah sebagai cost, itu beban bagi perusahaan. Karena perusahaan juga harus mampu membayar gitu ya, utamanya kalau misalkan tanah bangunan berarti ada PBB dan segala macamnya gitu. Nah, kenapa sih aset perlu dioptimalisasi dengan sempurna gitu ya, dengan optimal? Yang pertama ada meningkatkan pendapatan gitu ya, revenue stream yang baru bagi suatu perusahaan, kemudian efisiensi beban perusahaan gitu yang tadi saya sebutkan, ada pembayar BBB tapi tidak ada revenue, tidak ada pendapatan, maka ini akan jadi beban gitu ya. Nah, nanti ada konteks bahwa ternyata di perusahaan tersebut juga misalkan kesusahan pendanaan. Nah, nanti disinilah kita akan berdiskusi mengenai bagaimana kita mencari mitra-mitra juga strategis gitu ya. Kemudian tentunya meningkatkan value dari sisi perusahaan atau dari sisi asetnya tersebut. Gitu. Nah, pemerintah gitu ya melalui Kementerian Keuangan ini pada waktu itu menteri yang lama memang sudah concern nih bahwa aset negara itu tidak boleh. Sorry, saya di disable Mas Gagas, share screen-nya Oh iya, bisa di, benar Mas. Mohon maaf. mohon maaf sebentar ya. Oke, saya lanjut ya. Tadi melalui Kementerian Keuangan gitu ya, Menteri yang lama sudah menggaungkan juga terkait dengan pemanfaatan aset gitu ya. Nggak boleh tidur nih, tapi harus kerja keras.
Jadi dibalik, kalau selama ini aset yang tidur kita yang kerja keras, tapi sekarang dibalik, kita yang tidur aset yang bekerja keras, harusnya begitu ya. Kemudian yang terbaru, yang paling hot gitu ya, pemerintah membentuk BP Danantara untuk mengelola aset-aset BUMN. Nah, ini sangat baik ya menurut saya karena dari situ adalah kekuatan yang sangat luar biasa, aset-aset yang dimiliki dan dikontrol gitu dengan baik. Kalau sebelumnya, sebelum era Danantara, mungkin masing-masing entitas, masing-masing BUMN punya strategi bisnis yang tidak berkolerasi dengan yang lain ya. Kemudian sekarang disatukan nih, di grouping lah ya istilahnya kalau dan antara untuk memperkuat eh, apa ya, memperkuat bisnis ya, bisnis nasional maupun ke internasional. Nah, dalam konteks ini coba saya bagi gitu ya, karena kita bicara pemanfaatan aset dan berkolaborasi, bagaimana berkolaborasi dengan mitra, saya akan bagi menjadi dua nih, Bapak dan Ibu. Ada aset yang dimiliki oleh publik gitu ya, oleh negara, ada yang dimiliki oleh private. Private di sini bisa perusahaan swasta atau BUMN gitu ya. Nah, bentuk kerjasama, saya mulai dari private dulu yang mudah gitu ya. Bentuk kerjasama private atau BUMN itu sesuai Permen Menteri BUMN yang baru nomor 2021 tentang pedoman kerjasama itu tidak diatur secara eksplisit karena eh, di ranah private ini tunduk pada undang-undang perseroan begitu ya. Yang jadi prinsip utamanya adalah asas transparansi, kemandirian, akuntabilitas, kemanfaatan, kewajaran, serta sesuai aturan yang berlaku. Kemudian jangka waktunya dibatasi ya, ada jangka waktu tertentu kecuali skema joint venture. Nah, joint venture ini juga saat ini beberapa BUMN sudah ada moratorium bahwa tidak bisa lagi untuk membentuk suatu perusahaan baru, itu anak perusahaan baru. Ya tadi karena agar tidak ini ya, bisnisnya agar tidak kemana-mana gitu, agar fokus pada core bisnisnya sendiri. Kemudian ada perkuatan sinergi antar BUMN begitu ya. Nah, beberapa bentuk umum ya sesuai pengalaman saya di BUMN. Yang pertama joint operation atau KSO gitu ya, kerjasama operasi. Kemudian yang kedua ada bangun hunian serah atau bisa disebut BOT biasanya atau bangun serah guna. Ini perbedaannya ada di kapan kita akan transfer kepada pemilik tanah gitu ya. Kalau bangun serah guna itu diserahkan dulu aset bangunannya baru dioperate oleh mitra, oleh misalnya investor. Kalau yang bangun guna serah itu akan digunakan dulu, diserahkan di akhir masa kerjasama. Kemudian ada kerjasama pemanfaatan, gitu ya, dan ada joint venture. Nah, ini beberapa ya pengalaman yang biasanya dalam konteks kita kerjasama dengan pemilik lahan gitu ya, dalam konteksnya kita sebagai investor itu kalau KSO biasanya eh, pihak landlord gitu ya, landowner itu akan menyediakan berkewajiban gitu ya, clear and clean lahan. Kemudian secara bersama-sama itu akan menggabungkan entitas walaupun bukan entitas baru seperti GC, tapi ini bisa diimbringkan ke dalam KSO gitu ya. Kalau kita bicara tanah itu akan diimbringkan. Jadi bersama-sama nih kalau KSO itu skemanya sama-sama memikul beban yang sama gitu ya. Kemudian terkait dengan kegiatan operasional pemasaran di manajemen juga akan dilakukan bersama atau menunjuk suatu entitas yang disepakati bersama. Kemudian tentunya haknya juga mendapatkan return of investment sesuai dengan porsi share gitu ya. Ini dalam hal kalau kita berinvestasi KSO-nya ya. Kalau KSO-nya itu pekerjaan gitu misalnya konstruksi ya di sini mungkin itu pembagian skop pekerjaan aja. Tapi kalau dalam hal ini adalah konteks dalam berinvestasi. Kemudian GP, nah GP kalau tadi KSO sifatnya jangka pendek, kalau GP ini jangka panjang. Dan GP keuntungannya adalah segala sesuatu aksi korporasi ya seperti kita pinjam ke bank gitu ya, itu tidak tercatat pada perusahaan induknya. Jadi untungnya di sini nih. Dan pendanaannya juga cenderung lebih mudah. Kalau yang tadi KSO itu melekat pada perusahaan induknya gitu ya, misalkan KSOWG dengan LPP gitu. Berarti pihak pendana akan nanti melihat nih bagaimana kondisi WG gitu ya, apakah rasionya memungkinkan untuk pinjam atau bagaimana. Nah, itu resikonya ada di situ.
Nah, kalau GV juga mewajibkan kita untuk setor gitu ya, setor equity, chip in di awal gitu untuk membentuk suatu perusahaan baru. Itu nanti juga sharingnya sesuai dengan porsi yang diserahkan gitu di awal. Misalkan PT A itu ya investasi 40%, PTB investasi 60%. Berarti majoritinya PTB yang akan mendapatkan return lebih lebih besar gitu 60%. Biasanya mekanismenya seperti itu. Kemudian kalau BOT, ini BOT kita kerjasama kepada pemilik lahan. Pemilik lahan itu bisa jadi BUMN atau swasta atau pemerintah gitu ya. Tapi mostly biasanya antar BUMN yang sudah terjadi. Nah, ini nanti si pemilik lahan itu cukup menyediakan clearance claim lahan dan haknya mendapatkan kompensasi gitu ya. Semua atas semua kegiatan gitu seperti mencari pendanaan, kemudian pekerjaan konstruksinya, building management, operasi sampai akhirnya diserahkan itu menjadi tanggung jawab si investor gitu. Nanti setelah masa kerjasama berakhir, misalkan 20 tahun, maka akan dikembalikan kepada landowner. Nah, ini biasanya skema seperti ini banyak dilakukan oleh perbankan gitu, karena perbankan itu tidak boleh berbisnis di luar dari core bisnisnya. Jadi bank-bank itu akan melakukan BOT konsesi kepada mitra gitu. Nah, ini sebagai konteks, ini salah satu bank gitu ya, Bank Syariah Indonesia ini ada di kalau Bapak dan Ibu semua sering melewati ini Monas gitu ya, ini yang kantor baru yang ada bridge gitu ya, ada sebaya Dana Reksa, ini BSI, ini kita juga pernah melakukan tender investasi oleh Bank BSI gitu ya. Nah, di sini porsinya equity 30%, loan-nya 70%. Jadi 30% nanti dari perusahaan, loan-nya nanti akan ambil gitu ya dari pihak pendana. Nah, ini sekilas saja, tadi konteksnya ada di Jalan Merdeka Selatan, kemudian skemanya 30 tahun, kita sebagai investor gitu ya, akan membayar kompensasi tahunan gitu kepada pihak owner gitu ya. Kemudian segala macam pekerjaan investasi, konstruksi, building management itu diserahkan. Dan di sini terdapat captive market gitu ya, occupied by BSI 100%. Jadi secara bisnis untuk investor ini sangat menyenangkan gitu ya, karena tidak ada lagi resiko dari market gitu. Jadi cuma tinggal bangun, pasti mendapatkan pengembalian yang sudah terukur di setiap tahun gitu ya. Nah ini flow-nya nanti mungkin akan saya share juga ya di, melalui Mas Gagas atau di grup gitu ya. Jadi ini flow dari awal. Kalau di BUMN itu dari pra-FS sampai dengan eh, serah terima gitu ya kepada si owner. Ini adalah checklist gitu ya. Intinya memang perjalanan ini tidak sebentar. Ini biasanya memakan waktu paling cepat 6 bulan gitu. Prosesnya sampai dengan PKS gitu ya, perjanjian kerjasama. Nah, dari tadi skema private kita berlanjut gitu ya kepada pemanfaatan BUMN yang diatur gitu ya dalam PMK 115 tahun 2020 tentang pemanfaatan BUMN dan KMK 213 tahun 2001 tentang tata caranya. Nah, kalau ini cenderung lebih mengikat gitu karena sudah ada aturannya. Yang pertama, skemanya adalah sewa gitu ya. Jadi pemanfaatan BUMN itu oleh pihak lain bisa gitu ya dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Um, dan biasanya cenderung jangka pendek gitu ya kalau sewa. Kemudian jam pakai itu keywordnya adalah penggunaan BUMN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau desa gitu tanpa menerima imbalan gitu ya. Jadi cuma dipinjam pakaikan nanti dikembalikan lagi. Nah ini juga dari jangka waktunya tidak lama gitu dan hanya bisa satu kali perpanjangan. Kemudian ada KSP itu pemanfaatan BUMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu gitu ya dalam rangka peningkatan PNBP, BGS, BSG sama tadi seperti BUMN gitu ya private sector. Kemudian ada KSPI kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan infrastruktur. Nah, disinilah cikal bakal gitu ya adanya skema KPBU nih nanti. Kemudian ada ketupi nih ya, ini kerjasama infrastruktur namun terbatas gini sebenarnya untuk pembiayaan infrastruktur dan biasanya eh, asetnya itu sudah beroperasi minimal 2 tahun. Ini sebenarnya untuk mencari pendanaan nih kalau ketupi gitu ya.
Nah, KSPI ini sebagai cikal bakal tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu KPBU yang nanti akan lebih banyak dijelaskan pada paparan kali ini. Nah, kalau tadi ya, bentuk-bentuknya sudah dijelaskan untuk jangka waktunya dari sewa dan pinjam pakai 5 tahun gitu ya, bisa diperpanjang. KSP 30 tahun dapat diperpanjang. BSG, BOT kalau di pemanfaatan BUMN ini maksimal 30 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Nah, kalau untuk yang lebih fleksibel ada KSPI nih, Bapak dan Ibu, yaitu 50 tahun dan dapat diperpanjang. Kemudian ketupi yang tadi 50 tahun juga dan dapat diperpanjang. Nah, kontribusinya juga sudah ditentukan, tidak tidak bisa di luar ini gitu ya. Kalau sewa berarti biaya dari sewa, kemudian pinjam pakai tidak ada gitu ya bagi pemerintah pusat, nanti akan dikembalikan aja. Kemudian KSP kontribusi tetap dan pembagian keuntungan. Kontribusi tetap ini disepakati, pembagian keuntungan juga disepakati sesuai perjanjian. Kontribusi kalau untuk BGS juga kontribusinya tetap gitu ya tahunan. Kemudian kalau KSPI ini karena KPBU ini adalah infrastruktur hasil KSPI yang tadi ini skemanya juga akan ditransfer gitu ya di akhir masa kerjasama. Kemudian ada clawback mechanism. Clawback itu ketika misalkan di tahun berjalan gitu ya sudah disepakati bahwa rencananya pendapatannya 100 M misalkan gitu ya. Tapi ternyata realisasinya 150. Nah, atas kelebihan 50-nya ini harus dibagikan kepada pemerintah gitu. Jadi ada clawback mechanism. Kemudian ketupi adanya upfront payment gitu ya. Kita harus bayar di depan, kemudian ada aset yang dikembalikan. Nah, bentuk-bentuk penyerahannya juga mostly untuk semua model itu akan diserahkan kembali gitu ke pemerintah gitu di masa akhir kerjasama. Nah, kemudian pemanfaatan aset seperti apa sih gitu ya yang berkelanjutan. Nah, kalau kita lihat gitu ya ada yang namanya Sustainable Development Goals yang mana tahun 2015 gitu ya sudah ada beberapa negara yang sepakat gitu bahwa tahun 2030 sepakat untuk beberapa kriteria yang akan dicapai lah seperti itu lah ya intinya. Nah, kalau kita bicara berkelanjutan, kita tidak bisa self claim atau misalkan perusahaan Bapak Ibu eh, ini kan ya memasarkan keluar bahwa perusahaan saya paling sustainable. Nah, itu hati-hati karena bisa terjadi greenwashing gitu ya, karena overclaim. Nah, kalau di SDGs ini ada sudah ada standar-standarnya gitu ya, bisa diukur sesuai dengan yang ada di sana. Nah, dalam konteks ini karena ini kemitraan, maka kita akan poin ke-17 gitu ya, yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Nah, di sini juga sesuai dengan Perpres gitu ya. Sorry. Sesuai dengan Perpres 59 2017. Di sini tentang pembiayaan terkait dengan KPBU itu sudah tertuang dalam program kerja gitu ya. Dan adanya alokasi dana APBN untuk penyiapan transaksi dan dukungan untuk proyek KPBU. Nah, jadi ke depan gitu ya memang proyek KPBU ini sedang digalakkan oleh pemerintah karena kita tahu bahwa balance sheet pengeluaran gitu ya dari pemerintah itu sedang tidak ya seimbang gitu ya kalau kita lihat sekarang ada program MBG kemudian program-program lain yang mungkin juga sangat membebani APBN sehingga pemanfaatan KPBU ini akan menjadi ujung tombak gitulah ya bagi pemerintah untuk membangun suatu infrastruktur yang berfungsi sebagai pelayanan masyarakat. Nah, kalau kita lihat kebutuhan investasi sampai tahun 2029 itu ini disam gitu ya di total itu bagi pemerintah kecil ya hanya sekitar 7%, BUMN juga kecil. Nah, yang didorong di sini adalah dari sektor swasta gitu ya ada 86%. Nah, ini adalah kebutuhan investasi berarti realisasi pada saat ini dan proyeksi itu kebalikannya gitu ya. Saat ini semuanya itu menggunakan APBN ya, lebih banyak menggunakan APBN, sektor swastanya bertumbuh sendiri gitu ya. Nah, kalau ini akan difokuskan kepada eh, kolaborasi antara swasta dan pemerintah gitu ya. Nah, ini adalah gap gitu ya, gap dari pembiayaan sampai tahun 2029. Nah, eh, kalau dari pembiayaan itu bisa bisa dari APBN atau PBD ya dan non APBN.
ada yang KPBU. Nah, kita coba cari inovasi itu, inovasi apa sih yang kira-kira bisa dikerjasamakan. Nah, di sini KPBU menjadi alternatif paling ideal gitu ya dalam pembiayaan karena pertama dapat dilakukan pembagian risiko antar para pihak melalui skema kerjasama. Ya, beberapa mungkin sektor yang eh, tidak berpengalaman gitu ya, khususnya kalau di aset-aset milik pemerintah, maka setelah dibangun di masa operasinya juga tidak terlalu baik gitu ya terkait dengan layanan operasinya. Nah, disinilah adalah fungsi dari swasta gitu karena mereka memiliki expertise, memiliki pengalaman yang lebih baik, maka ini menjadi poin penting gitu bagi pemerintah. Layanannya dapat, tapi operasinya juga dapat gitu ya dari swasta. Kemudian sebagai opsi penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum ya untuk mengisi gap tadi keterbatasan pendanaan dari pemerintah dan ada potensi kolaborasi blended finance antara KPBU, APBN dan non APBN. Nah, ini bisa di blend Bapak dan Ibu semua tidak hanya KPBU tapi bisa ada KPBU, ada yang pinjaman luar negeri atau skema-skema lain gitu ya. Nah, ini juga terjadi di IKN gitu ya. Kalau kita bicara 5 tahun ke belakang itu sebelum eranya Pak Prabowo, Pak Jokowi kan fokus sekali dengan IKN yang sangat memakan APBN juga dengan banyak. Nah, kedepannya juga di IKN tidak menggunakan national budget atau APBN gitu ya. Ini akan dikembangkan dari sektor swasta gitu ya, melalui KPBU sekitar 54% dan creative financing lain gitu ya, creative finance atau funding lain sekitar 26%. Nah, Bapak dan Ibu mungkin di sini ada yang bergerak di bidang investment gitu ya, mungkin bisa masuk ke dalam skema-skema ini gitu ya. Nah, di KPBU sendiri sudah ada payung hukum gitu ya dari Perpres, kemudian Permen Bappenas yang terbaru nomor 7 tahun 2023, kemudian PMK-nya juga sebagai dukungan pemerintah, sebagai komitmen Kementerian Keuangan melalui skema KPBU dan ada peraturan LKPP gitu ya terkait dengan tata cara pengadaannya. Nah, keuntungannya yang pertama efisiensi dan optimalisasi anggaran pemerintah gitu ya. Tadi sudah disebutkan bahwa mengungkit kapasitas APBN dan daerah, adanya investasinya berusaha dan menghindari terjadinya resiko cost of run dan time of run gitu. Kalau kita bicara pengadaan barang dan jasa, biasanya banyak sekali terjadi cost of run gitu ya, karena tidak adanya korelasi antara pada saat membangun dan pada saat operasional gitu ya. Kalau KPBU semuanya dijadikan satu entitas sehingga adanya kesinambungan antara proses perencanaan sampai operasi gitu ya. Kemudian adanya pembagian risiko di antara pihak-pihak terkait ya, khususnya terhadap pihak yang paling mampu menanganinya. Nah, ini adalah konsep utama dari KPBU. Jadi pihak yang paling mampu menanganinya akan diserahkan eh, kepada dia yang mampu itu ya, sehingga dapat meningkatkan kelayakan dan kapasitas atas proyek. Kemudian tentunya transfer of knowledge bagi entitas yang tidak memiliki pengalaman akan menjadi paham gitu ya terkait dengan hal-hal operasional. Kemudian ada membuka potensi investasi dan KPBU sudah sangat common gitu ya di luar negeri gitu ya, khususnya untuk negara-negara yang bergerak yang digerakkan oleh sektor swasta gitu ya, yang common law gitu ya, seperti UK, Australia gitu ya. Kalau di kita di civil law, karena eh, segala sesuatu yang dikeluarkan oleh APBD, APBN gitu harus melalui persetujuan eh, DPRD atau DPR gitu ya, maka ini menjadi concern tersendiri ini, apa dan itu semua. Nah, struktur umumnya seperti ini, jadi mudah-mudahan terlihat gitu ya. Di sini ada BUP, BUP itu adalah private sektor lain ya, pihak swastanya nih di sini. Nah, pihak swasta ini terdiri bisa dari EPC ya, bisa jadi kontraktor masuk ke dalam eh, GV yang akan dibangun gitu ya, akan dibentuk bisa EPC, bisa perusahaan operation and maintenance gitu ya, atau investor-investor lain. Misalkan ada investor yang hanya mau menanamkan modal nih, itu bisa dalam dalam konteks ini untuk masuk ke dalam joint venture tersebut. Nah, BUP itu nanti akan mengajukan gitu ya, mengajukan pinjaman dan ada tadi inject equity sesuai dengan porsi ya masing-masing yang digunakan di situ.
Nah, kemudian nanti pihak counterpartnya PJPK, ini pihak government gitu ya, pihak pemerintah, itu akan mengalihkan hak konsesinya gitu, akan mentransferkan gitu konsesinya berupa biasanya berupa tanah gitu, nanti akan dibalikan kembali itu ketika masa kerjasama berakhir, tanah dan bangunan beserta seluruh aset gitu ya, alat gitu akan ditransfer ke pemerintah. Nah, pemerintah sendiri juga didukung oleh Kementerian Keuangan melalui Project Development Fund gitu ya. Jadi untuk perencanaannya, kalau misalkan di sini ada dari sektor publik gitu ya, ada dari Pemda atau dari segala macam, itu bisa mengajukan gitu ya, mengajukan Project Development Fund kepada Kementerian Keuangan sehingga perencanaan KPBU itu bisa eh, dilakukan gitu secara gratis menggunakan APBN. Kemudian ada dukungan kelayakan juga, kemudian ada penjaminan infrastrukturnya. Di sini yang menjadi concern utama itu bagi para investor, ini adanya penjaminan infrastruktur. Nah, ketika kerjasama ini dimulai gitu ya, karena KPBU itu khususnya yang skemanya availability payment itu tidak ada market risk gitu ya. Jadi semua okupansi itu sudah pasti 100%, sudah pasti dibayar sesuai dengan perjanjian di awal. Nah, ketika misalkan Pemda atau pemerintah pusat tidak mampu membayar BUP gini sebagai pembelian investasi, maka ada penjaminan infrastruktur, ada PT PII nih yang akan mengcover itu semua. Nah, jadi bagi para investor itu akan menjadi aman gitu ya, secure untuk investasi. Dia ada dukungan pelaksanaan skema AP dan ada pembiayaan infrastruktur. Nah, kemudian beberapa sektor infrastruktur ya umumnya bisa dikerjasamakan dengan KPBU itu ada sektor transportasi, jalan gitu. Yang paling banyak ini jalan tol itu rata-rata sudah menggunakan KPBU, kemudian pengairan, telekomunikasi, SDA ya spam, manajemen sampah, air limbah, minyak dan gas bumi, kendaraan listrik gitu berbasis baterai, rolling stock ya, kereta gitu ya, kemudian bangunan negara atau ketenaga listrikan. Nah, beberapa infrastruktur yang dikategorikan dengan infrastruktur sosial ini bisa menggunakan yang tadi saya sebutkan, yaitu availability payment yang mana akan dicicil oleh negara gitu ya selama masa kerjasama. Ini tetap menggunakan APBN atau APBD, namun eh, bebannya tidak besar di awal gitu ya. Kalau budget biasa itu kan investmentnya di depan. Kalau ini akan dicicil selama masa kerjasama gitu ya. Contohnya rumah sakit ya, kesehatan, kemudian pendidikan, sekolah gitu ya, atau sarana olahraga gitu, GOR, perumahan rakyat, MDR gitu ya, lapas, pariwisata, perkotaan, dan kawasan ekosistem industri. Nah, kalau di sini ada dari pihak BUMN gitu ya, misalkan PTPN gitu ya, di sini bisa berperan sebagai apa apa saja sih gitu ya. Pertama sebagai investor masuk ke dalam BUP ya sesuai dengan penyebaran modal, kemudian bisa sebagai operator and maintenance gitu ya, sebagai operator yang ditunjuk nanti oleh BUP gitu ya. Jadi kontrak operatorship. Nah, jadi pengembaliannya ini bukan dari dividen, tapi dari jasa gitu ya setiap bulan atau setiap tahun. Nah, bisa pengalihan aset lahan ke pemerintah gitu ya, bisa dikerjasamakan atau dijual nih ke pemerintah dulu. Gitu. Kemudian kalau tadi ada AP gitu ya, AP itu di sini maksudnya government pays gitu, jadi tidak ada market risk. Jadi sudah dijaminkan 100% oleh APBD atau APBN gitu ya. Nah, ada satu lagi yang namanya user pay. User pay ini tetap ada market risk, namun eh, ini ini biasanya secara skala ekonomi ini sudah baik gitu ya. Seperti jalan tol gitu ya, biasanya menggunakan user pay atau spam gitu ya. Itu menggunakan user pay. Nah, kalau yang user pay ini tidak dijaminkan gitu ya oleh APBN atau APBD. Jadi ini tergantung dari eh, si penggunanya gitu. Kalau dilihat di sini dengan skema yang kiri, user pay itu dari user langsung membayar ke BUP gitu ya, sesuai dengan tarif yang disepakati gitu. Nah, kalau yang di kanan yang government pay tadi AP itu eh, pendapatan dari user itu masuk kepada authority gitu ya. Dan nanti dari authority baru membayarkan gitu, bisa volume based atau availability payment kepada BUP yang sesuai dengan perjanjian tadi. Angkanya sudah pasti gitu ya, sesuai dengan perjanjian di awal seperti itu. Nah,
Alternatif apa aja sih sumber pembiayaan yang tadi sudah banyak disebutkan ya, selain APBN, APBD, ada penugasan BUMN, ada lagi pinjaman atau hibah luar negeri. Nah, ini pinjaman nih, Bapak dan Ibu semua. Nah, pinjaman ini harus melalui kementerian dan lembaga gitu ya. Jadi masing-masing pengusul gitu harus melakukan usulannya kepada kementerian atau lembaga terkait gitu ya. Kalau sektor transportasi, misalkan ke Kementerian Perhubungan. Kalau sektor kesehatan, ke Kementerian Kesehatan, seperti itu ya. Dan tadi dengan konteks Sustainable Development Goals, itu maka akan mempermudah gitu ya untuk beberapa lenders dari luar negeri itu sangat concern kepada keberlanjutan gitu ya. Jadi bisa bisa terdapat rate yang cukup bagus gitu ya, dan ada program-program yang mungkin bisa masuk ke untuk didanai seperti itu. Mungkin penerimaan daerah tadi sudah disebutkan ya dengan PBU. Nah, tadi sumber pembiayaan dari BUP, dari perusahaan yang baru dibentuk gitu ya, ada apa aja equity, equity bisa dari capital share ya, dari kontraktor atau pengembang gitu yang ada di dalamnya, atau investor hingga pemerintah selaku partner finansial pada kondisi tertentu. Nah, ini pemerintah juga bisa nih, mungkin melalui SNP-nya, melalui tadi ada SNI atau perusahaan BUMN di bawahnya bisa masuk ke dalam capital share gitu. Atau dari pengembang atau investor pihak ketiga yang memberikan junior loan atau mezzanine debt gitu ya untuk sebagai bridging kepada utang. Nah, di utang juga pinjaman ada jangka pendek bisa jangka panjang gitu ya. Terkait dengan KPBU, memang banyak lembaga luar negeri itu yang mampu mendanai gitu ya. Seperti Multilateral Development Bank, gitu MDB, atau National Development Bank ini yang biasa gitu ya, konvensional, atau shadow lender. Nah, MDB itu ada apa aja nih yang termasuk dalam MDB gitu ya. Ada World Bank, ada IDB, ada European Investment Bank, ini salah satunya ya, salah enamnya gitu ya. Kemudian ada Islamic Development Bank, ini ada African Development Fund, ada Asian Development Bank gitu ya. Ini yang beberapa eh, MDB yang bergerak untuk pendanaan gitu ya, yang khususnya di Indonesia ini udah banyak berkecimpung di proyek-proyek yang memiliki SDGs gitu ya. Kemudian perannya juga selain tadi sebagai sebagai eh, pembiayaan, itu bisa juga jasa konsultasi atau usulan kebijakan, ada penjaminan, atau bisa bisa ikut sebagai equity atau pendanaan lain seperti syariah gitu ya. Nah, ini untuk de-risking gitu ya, untuk meminimalisir risiko yang terjadi di proyek ini, biasanya pemerintah juga akan melakukan namanya co-financing gitu ya, de-risking. Jadi dari kita lihat nih, biasanya pemerintah akan melihat proyeknya ini apakah dari skala ekonomi memungkinkan tidak dari pengembaliannya gitu. Kalau tidak memungkinkan, maka akan dibantu melalui namanya PGF gitu ya. PGF ada Viability Gap Fund dari APBN untuk di mana pemerintah menyediakan pembiayaan untuk porsi investasi gitu ya. Jadi kalau misalkan investasinya perlu 1 T, mungkin pemerintah melihat, oh ini pemerintah bisa membantu 30%, berarti 300 M itu akan dibantu. Nah, sisanya dari skema pembalian biasa gitu ya. Itu salah satu dari sing dari pemerintah yang bisa bantu. Kemudian lanjut, nah ini salah satu ya, beberapa proyek gitu ya KPBU dari tahun 2017 mungkin sudah dimulai gitu ya. Yang pertama ini ada KPBU Rumah Sakit Siang di Sidoarjo gitu. Waktu itu ini rumah sakit tipe C gitu ya. PCPK-nya adalah Bupati Sidoarjo, indikasi CAPEX-nya 300 sampai 400. Masa kerjasamanya 10 tahun, di mana terdapat 1,5 tahun masa konstruksi. Nah, lingkupnya selain dari perencanaan, kemudian konstruksi juga ada operasional. Jadi di sini perusahaan tidak bisa bergerak sendiri nih, jadi bisa di-capture ya. Maksud dari KPBU itu adalah kolaborasi antar sektor gitu ya. Nah, tadi ini ya, sekitar 295 miliar gitu ya, dengan tipe C 191 tempat tidur. Ini merupakan eh, greenfield gitu ya, jadi belum ada rumah sakit awalnya, ini akan dibangun gitu.
Kemudian skemanya tadi seperti yang sudah disampaikan, ini menggunakan availability payment gitu AP. Nanti AP ini akan dijamin oleh PT PII, kemudian akan dibayarkan menggunakan availability payment dari Pemda Sidoarjo itu menggunakan APBD. Nah, nanti si pasien itu akan melakukan pembayaran kepada UPTD dulu, gitu ya, ataupun BPJS TK, BPJS Kesehatan gitu ya, akan melakukan pembayaran atas klaim gitu kepada UPTD. Nah, UPTD nanti yang akan membayarkan kepada XPV dengan nilai yang sudah disepakati ini, gitu. Jadi tidak ada keterkaitan antara pembayaran dari user dan market dari BUP-nya gitu ya. Jadi ini adalah beda beda akun gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, affiliate payment itu terdiri dari apa aja nih? Jadi komponennya ada dari capex gitu ya, dari biaya modal investasi di awal, ada biaya operasi selama masa kerjasama, dan ada margin yang diharapkan. Nah, ini swasta tadi dibebaskan dari demand risk atau market risk yang dibayarkan sesuai parameter yang diperjanjikan gitu ya. Jadi pada masa operasi BUP itu ya memberikan pelayanan kepada pengguna ini dan dibayarkan dalam periode perjanjian. Nah, keuntungannya di sini bahwa pemerintah juga mendapatkan gitu ya layanan dari masyarakat, si BUP mendapatkan pengembalian atas komitmen tiap tahun. Jadi adanya simbiosis mutualisme gitu yang saling menguntungkan antara pemerintah dan swasta. Harapannya seperti itu. Nah, kalau kemarin sebagai konteks perusahaan konstruksi gitu ya tidak bisa berdiri sendiri karena tadi adanya operasional gitu ya, kegiatan operasi, sehingga kita juga mengundang ya, berbagai macam operator rumah sakit untuk join sebagai equity. Nah, ini nyambung kepada tema kita pada pada pagi hari ini, yaitu kemitraan gitu ya, bagaimana kita mencari kemitraan yang berkelanjutan. Nah, salah satunya adalah seperti ini. Jadi kita uh, berkomitmen pada saat itu untuk mengikuti gitu ya proyek-proyek KPBU yang mana skemanya kurang lebih porsinya seperti inilah. Tiga gedung akan diuntungkan gitu sebagai kontraktor karena akan langsung ditunjuk, rumah sakit sebagai operator juga akan langsung ditunjuk sebagai operatornya selain dari dividennya masing-masing gitu ya. Nah, kemudian gimana gitu ya, kalau kita berpikir gimana sih caranya kita bisa approach gitu kepada mitra-mitra tadi itu yang tadi saya disebutkan. Iya, nah kita kita sudah pasti butuh gitu ya mitra strategis. Kita tidak bisa berdiri sendiri di era saat ini begitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kenapa sih kolaborasi yang strategis itu sangat penting gitu ya? Karena seiring meningkatnya pasar yang kompleks gitu ya, kemajuan teknologi yang sangat cepat dan keharusan untuk bertahan. Kemitraan strategis tidak se-efektif menciptakan nilai untuk jangka panjangnya. Ini juga terjadi di perusahaan-perusahaan luar negeri gitu ya. Perusahaan Netflix misalkan ya yang baru-baru ini akan mengakuisisi gitu ya. Warner Bros gitu ya. Kemudian Microsoft misalkan dengan OpenAI gitu ya, ChatGPT, sehingga ketika Bing itu ya kalau kita pakai Bing itu Microsoft pasti akan ada OpenAI di situ. Nah, karena keterbatasan resources gitu daripada kita menginvestasikan dengan nilai yang sangat besar dengan ketidakmampuan kita ya, ketidakpengalaman kita di bidang tersebut, lebih mending kita bekerja sama gitu ya, kolaborasi strategis dengan jangka panjang gitu. Nah, utamanya karena tadi ya keterbatasan sumber daya ini kita hanya fokus pada eh, biasanya core-nya hanya satu ya, tidak bisa kita menguasai segala lini sektor gitu. Kemudian tentunya akan berbagai risiko, akan meleverage bisnisnya gitu ya, seperti misalkan McD gitu ya, McD dengan jaringan franchise-nya di seluruh negeri, seluruh dunia bahkan ya sampai saat ini sebagai perusahaan properti yang nomor satu itu bukan perusahaan makanan, ternyata perusahaan properti gitu ya real estate. Nah, ini adalah kolaborasi yang sangat bagus untuk meleverage bisnis. Nah, kemudian ada blue ocean strategi yang mana ketika kita sudah tidak bisa lagi berkompet gitu ya di sektornya, misalkan di sektor konstruksi yang tadi ya Dika itu tidak bisa berkompet lagi nih, ternyata sektor konstruksi sudah sangat red ocean market gitu ya. Kita bisa menggunakan cara ini untuk menciptakan peluang-peluang baru gitu ya, atau blue ocean strategi.
tools yang biasanya dipakai gitu ya, ini sekedar sharing Bapak dan Ibu semua, yang biasanya kami pakai itu adalah design thinking nih. Jadi eh, kita tidak bisa langsung memilih gitu ya. Jadi tidak bisa langsung memilih siapa saja sih yang jadi mitra-mitra kita nih. Kemudian produk-produk apa yang optimal dikembangkan itu tidak bisa. Jadi yang pertama eh, yang dilakukan adalah empathize ya. Kita mengempathize dulu the market gitu ya. Market tuh butuhnya apa? Gitu ya, mengetahui kebutuhan dan ekspektasi penggunanya dulu nih. Penggunanya sebagai user itu butuhnya apa. Nah, dari situ metode yang dilakukan biasanya adalah mengendalikan data sekunder atau wawancara langsung. Wawancara langsung tuh akan lebih deep gitu ya temuannya. Nah, dari sini kita bisa tahu nih preferensi dari si user atau pengguna. Nah, dari situ kita bisa mencari itu, mulai mencari, oh ternyata kita tuh butuh ahli gitu ya. Wah, ahli tadi misalkan operator, ahli operator yang bergerak di eh, fokus di apanya nih, ke IT system atau ke efektivitas dari rumah sakit atau apa. Itu bisa dilakukan setelah kita berempati. Kemudian kita setelah berempati, kita mendefine gitu ya, dirumuskan nih masalah apa aja yang bisa menjadi poin-poin utama gitu permasalahan dari si user tadi. Kita mendefine. Nah, kemudian dari sini, nah kita mulai mengeksplorasi berbagai ide kreatif gitu ya, atau ide gitu, brainstorming untuk menciptakan solusi-solusi potensial. Nah, seringkali Bapak dan Ibu kita di perusahaan atau di pemerintah gitu ya langsung kepada konklusi gitu ya. Oh ini cocoknya dikembangkan ini. Oh ini cocoknya misalnya ada tanah gitu ya. Oh ini bagusnya untuk rumah sakit, bagusnya untuk apa? Itu belum tentu seperti itu ya. Karena kita harus mengempathize dulu nih, seharusnya begitu. Harus menilai dulu kebutuhan market, apakah ini cocok di situ, baru idenya keluar. Itulah di idea. Kemudian setelah idea dirancang, ada prototype atau versi awal gitu lah ya dari solusi tadi, permasalahan, kita membuat solusi yang diusulkan apa. Kemudian mengidentifikasi tantangan dari solusi yang tadi ya diusulkan. Sehingga ketika ini sudah sustain gitu ya, ini ada dalam staging test gitu ya. Jadi akan diuji terus tuh prototipenya, penggunaan nyata untuk mendapatkan umpan balik terus menerus. Nah, ini yang terjadi di KAI ya, Bapak dan Ibu ya. KAI itu sangat luar biasa eh, bagus gitu ya terkait dengan design thinkingnya. Dia mencari kebutuhan masyarakat, kemudian dia selalu mendengar gitu ya dan melakukan perbaikan kecil-kecil sampai akhirnya pada saat sampai sampai akhirnya bisa mendapatkan gitu seperti saat ini gitu ya. Dan ini adalah akan diuji secara berkelanjutan ya. Mungkin juga akan balik lagi ke empathize ketika eh, bisnisnya sudah shifting gitu, sudah berubah. Jadi ini adalah cara gitu ya, cara untuk Bapak dan Ibu semua bisa mengetahui kemitraan yang sustain seperti apa, kemudian bisnis yang bagus itu seperti apa. Nah, mungkin ini sebagai insight gitu ya, kita perlu mengetahui nih, Bapak dan Ibu semua, bisnis life cycle di perusahaan kita tuh apa gitu. Karena saya dulu bergerak di konstruksi, coba kita lihat gitu ya, bisnis life cycle-nya itu ada apa aja nih stakeholder utamanya gitu ya. Yang tentunya pemilik proyek ya. Pemilik proyek itu yang yang akan yang akan membayar kita lah ya, membayar apa suatu perusahaan konstruksi untuk melakukan pekerjaannya gitu lah ya. Contohnya Kementerian Lembaga, BUMN, bisa pemilik aset atau developer gitu ya. Kemudian ada konsultan, ada teknik ya, struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal, ada konsultan lingkungan, business management, IS, IT, legal. Nah, maksud di sini adalah ini kan semua adalah cost gitu ya. Konsultan ini cost biasanya kita hire konsultan itu sesuai dengan kebutuhan project. Nah, kalau tadi kita bicara keberlanjutan, apakah bisa nih sebagai retainer gitu ya? Apakah bisa kerjasama jangka panjang gitu ya untuk menurunkan cost gitu ya? Cost dari kebutuhan gitu ya, kebutuhan suatu project. Kemudian ada vendor atau subkon gitu ya, ada besi, baja, semen, aspal. Ini contoh gitu ya, transporter, modular, atau precast. Ini yang salah satu uh, berperan besar dalam HPP sebuah perusahaan konstruksi ya, di vendor. Nah, ini HPP-nya biasanya bisa lebih dari 80% gitu ya. Kalau kita bisa menguasai ini, maka bahkan ada cost efisiensi dari suatu bisnis gitu ya. Nah, ini
semuanya terkait dengan kemitraan strategis Bapak dan Ibu semua ya. Atau misalkan kita mau, kalau tadi kita bicara di hulunya gitu ya, kita bicara di forward business atau hilir gitu ya. Itu bisa kita kerjasama dengan perbankan, gitu, atau tadi multilateral development bank atau investor, yang mana ketika ada project, suatu project yang bagus gitu ya, sudah ada standby lendernya dengan rate yang bagus misalkan, atau investor yang sudah nyaman dengan kita. Nah, salah satunya juga ada operator gitu ya, ada operator gedung atau operator tadi rumah sakit kalau kita mau investasi rumah sakit atau investasi di bidang IT di data center, ada operator data center atau lembaga pengelola aset. Nah, semua ini bisa di reach itu Bapak dan Ibu semua dengan menggunakan tadi tools tadi design thinking sehingga kita menciptakan suatu ekosistem bisnis yang saling menguntungkan gitu ya. Sehingga uh, pasti impact-nya adalah kepada eh, pendapatan perusahaan yang meningkat gitu lah. Di laporan keuangan pasti akan membaik gitu ya. Mungkin eh, demikian gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan, saya kembalikan ke Mas Gagas gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Halim atas pemaparan dari materi yang sangat insightful ya di pagi hari ini. Bapak Ibu boleh saya minta reactionnya dong, boleh berikan applause-nya gitu ya untuk pemaparan materi dari Mas Halim ya di pagi hari ini. Oke, terima kasih. Antusiasmenya luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu, silakan kita akan masuk ke sesi diskusi dan juga tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan. Kami persilakan untuk bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, kemudian instansi dan juga pertanyaannya. Nah, sembari menunggu Bapak Ibu untuk menuliskan pertanyaannya, di sini kami ingin sedikit memperkenalkan tentang fixed asset ya Bapak Ibu ya. Mungkin di sini ada yang masih belum mengenal fixed asset gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau instansinya punya aset idle gitu ya atau underutilized yang penggunaannya itu belum maksimal gitu, dia ada tapi belum menghasilkan gitu. Nah, kami bisa menjadi solusi untuk pengoptimalan dari aset tersebut. Nah, kami merupakan strategic business unit dari PT LPP Agro Nusantara yang memiliki tiga pilar layanan utama. Yang pertama ada Asset Arranger, Office Building, dan juga optimalisasi aset. Nah, di office building di sini kami mengoptimalkan aset-aset milik PT LPP Agro Nusantara. Di antaranya ada gedung kampus yang kami akhirnya ubah dan juga sewakan menjadi ruangan kantor seperti itu. Kemudian kami juga melakukan optimalisasi aset, Bapak Ibu ya. Di sini kami memiliki beberapa lahan, khususnya di Kota Yogyakarta, yang kami lakukan studi terlebih dahulu, analisis highest and best use, analisis penggunaan tertinggi dan terbaiknya, kemudian kami tawarkan dengan mitra-mitra untuk kemudian dikerjasamakan gitu. Ini sudah ada beberapa aset yang berhasil dikerjasamakan gitu ya. Dan yang ketiga, kami memiliki layanan aset arranger. Nah, di sini terutama di era transformasi digital ini ya, kami menghadirkan inovasi untuk pengelolaan aset berbasis teknologi dan juga di sini kami mengajak Bapak Ibu untuk bisa lebih bijak gitu ya untuk mengoptimalkan asetnya, terutama sebelum melakukan optimalisasi aset terlebih dahulu melakukan analisis highest and best use. Ini merupakan langkah yang penting ya Bapak Ibu untuk pemanfaatan asetnya agar nantinya itu tidak menjadi sia-sia dan menjadi bermasalah di kemudian hari seperti itu. Kemudian kami juga memiliki digital support appraisal tools gitu ya, dan juga kami memiliki virtual tour. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekiranya punya aset yang ingin dipasarkan gitu ya, ingin dikenalkan secara luas gitu dengan view yang lebih optimal, yang lebih modern gitu, nanti bisa menghubungi kami untuk melakukan eh, konsultasi virtual tour. Virtual tour ini bisa membantu apabila Bapak Ibu punya aset yang eh, ingin dijelajah secara lebih live experience seperti itu. Kemudian juga kami sedang mengembangkan platform fixed asset yang merupakan one stop asset solution di mana nanti Bapak Ibu yang punya aset idle atau yang ingin dikerjasamakan nanti bisa melakukan listing aset di website kami.
Kemudian nantinya di platform ini juga akan hadir listing untuk proposal dari mitra bisnis. Jadi Bapak Ibu bisa mencari kira-kira calon mitra yang potensial untuk dikerjasamakan dengan aset yang dimiliki Bapak Ibu semuanya seperti itu. Nah, kurang lebih itu tadi ya pengenalan tentang produk-produk dari fixed asset dan ini apabila Bapak Ibu ingin melakukan konsultasi terlebih dahulu untuk pemanfaatan atau optimalisasi asetnya bisa menghubungi kami ya Bapak Ibu ya nanti untuk konsultasinya itu secara gratis. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa menghubungi admin kami gitu. Oke, kita akan masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan tanya jawab, kami persilahkan ya untuk bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ini sudah ada pertanyaan dari Mas Adi Permana dari PTKP. Mas, apakah perlu dilakukan penilaian aset dalam menentukan harga suatu aset? Soalnya untuk penilaian aset pun perlu biaya. Misalkan ketika sudah dinilai namun ternyata harga atas aset tersebut terlalu mahal, kan calon mitranya juga mikir-mikir nih Mas. Nah itu apakah ada solusinya? Siap, langsung dijawab ya Mas Gagas ya. Boleh Mas, silahkan. Oke, terima kasih Mas pertanyaan Mas Adi Permana ya. Eh ya ini sebagai ini ya memang banyak banyak sekali nih pertanyaan seperti ini waktu dulu saya di BUMN juga. Tentunya kalau di aset-aset publik gitu ya yang dimiliki pemerintah itu harus ada penilai gitu ya yang dilakukan oleh KJPP penilai publik bersertifikasi resmi yang mana itu sebagai keharusan yang memang harus ada itu ya. Dan kalau untuk di BUMN juga beberapa SOP yang di perusahaan itu memang mengharuskan adanya KJPP ini, walaupun memang berbagai macam ini ya pendekatan yang dilakukan oleh KJPP ya, mungkin kita kita perlu perlu eh, perlu mereview lebih dalam ketika misalkan suatu aset itu dinilai terlalu tinggi. Nah, apakah misalkan memang dinilai karena memiliki memiliki pencatatan buku gitu ya di tahun-tahun sebelumnya terlanjur dicatat tinggi itu misalkan. Nah, ini perlu dicek lagi bagaimana cara menelitinya gitu ya. Mekanismenya seperti apalah kurang lebih seperti itu. Nah, ketika sudah dinilai gitu ya, namun ternyata harga aset tersebut terlalu mahal, maka yang perlu dilihat adalah counternya gitu menurut saya. Seharusnya harga yang terlalu mahal itu diimbangi dengan nilai yang juga tinggi gitu di aset tersebut. Pastinya tidak mungkin kalau aset yang ada di antah berantah gitu ya, kemudian dinilai mahal gitu ya atas dasar eh, bisnis ya mungkin tidak memungkinkan ya seperti itu. Nah, ini perlu juga dilihat gitu apakah pendekatan yang dilakukan oleh penilai itu benar atau tidak. Ini perlu diselesaikan lebih dalam gitu ya. Solusinya mungkin seperti itu sih karena memang penilai itu harus ya wajib dan itu bisa saling counter tuh biasanya si apa misalnya pemilik lahan punya penilai gitu ya nilainya sekian atau di counternya ya misalkan investornya punya penilai juga tuh nah itu perlu dilakukan biasanya ini ya kesepakatan bersama bahwa kita akan menunjuk penilai yang bonafit dengan pendekatan bla 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 gitu mungkin itu sih. Oke, untuk Pak Adi Permana apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, sementara kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Halim ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rika Nurul dari RS Haji Medan. Pertanyaannya, di instansi pemerintah, biasanya siapa yang bertanggung jawab untuk aset idle dan apa saja sanksinya kalau semisalnya instansi tersebut membiarkan bahkan tidak melaporkan aset idle-nya?
Ini pertanyaan cukup menarik nih. Iya. Boleh, silakan Mas. Terima kasih Bu Rika Nurul gitu ya. Jadi memang beberapa di instansi pemerintah itu tidak ada bagian gitu ya menurut yang membawahi terkait dengan aset manajemen gitu ya. Biasanya digabung dengan subdif umum gitu ya biasanya sehingga tidak terlalu concern kepada pengelolaannya nih. Karena hanya mencatat nih biasanya seperti itu. Kalau bicara terkait dengan tanggung jawab gitu ya, siapa yang bertanggung jawab, pastinya harus dilihat lagi bagaimana SOP-nya. Tentunya yang paling bertanggung jawab adalah pejabat tertinggi yang ada eh, di rumah sakit tersebut gitu ya, misalkan direktur atau direktur asetnya itu yang paling bertanggung jawab. Nah, nah kalau semisal instansi atau rumah sakit gitu ya membiarkan bahkan tidak melaporkan aset idle. Kalau membiarkan mungkin tadi ya ada berbagai macam concern ya, misalkan tidak ada modal, kemudian tidak ada koneksi. Nah, itu mungkin masalahnya adalah tidak bisa mengeksplor lebih dalam gitu ya, lebih jauh. Dan mungkin tadi cara-cara tadi yang disampaikan itu bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, tapi kalau sudah tidak melaporkan aset idle, saya rasa itu sudah ke ranah ini ya ranah lain ya bahkan saya nggak tahu apakah bisa bisa jadi pidana atau enggak tapi itu sebagai praktek yang tidak baik gitu ya kalau tidak dilaporkan gitu. Oke, untuk Bu Rikanrul, apakah sudah terjawab tadi pertanyaannya? Sudah, Bang. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya ada pertanyaan juga dari Pak Odi dari Biro Madan. Apakah menurut Bapak untuk alur KPBU itu terlalu panjang sehingga membuat investor atau badan usaha itu jadi balik badan gitu Pak untuk kerjasama dengan pemerintah? Betul, jadi eh, yang saya lihat gitu ya pengalaman dari KPBU dari tahun 2017 rumah sakit itu belum ada yang berhasil gitu ya bahkan sampai ke tahap financial close gitu ya. Ini dikarenakan proses kelembagaan yang memang eh, belum belum mature ya kalau saya lihat ya. Ya, beberapa Pemda gitu ya karena ini KPD rumah sakit biasanya diserahkan kepada Pemda gitu ya. Beberapa belum common nih terkait dengan model-model KPBU. Jadi selain dari SDM-nya terkait dengan apa tata cara KPBU juga komitmen dari pemerintah daerah yang perlu tinggi gitu ya. Selain komitmen kan juga DPRD gitu ya, itu memiliki banyak bendera gitu biasa itu daerah-daerah. Nah ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi investor gitu ketika kita bidding. Nah, hal-hal seperti itu ya karena kita berada di Indonesia gitu ya. Tadi kalau saya sebutkan civil law, segala sesuatu harus berdasarkan persetujuan dari pemegang saham gitu ya atau DPRD atau DPR. Maka itulah tantangan yang perlu eh, diperhatikan tuh bagi mungkin pemangku kebijakan gitu ya. Nah, memang berbagai macam upaya sudah dilakukan oleh pemerintah ya, misalkan sebagai sweetener gitu ya, misalkan masa konsesi yang panjang atau segala macam memang belum mampu untuk menjadikan itu appetite bagi investor, khususnya investor luar negeri gitu ya, karena again ini adalah iklim bisnis gitu ya. Apakah mereka nyaman untuk menanamkan modal yang sebesar itu, gitu ya, walaupun sudah dijamin pemerintah. Dan itu beberapa sih yang kemarin menjadi masalah. Kadang-kadang DPRD-nya tidak sepakat dengan angka, ya misalkan menggunakan AP ya, dengan angka yang eh, sesuai bisnis ya, yang angka yang seharusnya gitu. Misalkan suatu proyek mengharuskan membayar ke investor dengan IRR misal 12% gitu ya 100 M per tahun gitu misalkan. Nah, beberapa DPR misalkan concernnya masih barang dan jasa gitu ya, karena di KPBU itu kan selain konstruksi juga sebenarnya ada komponen operasi tadi yang sudah dijelaskan. Ya mungkin itu sih tantangan yang perlu emang harus komitmen dari segala macam pihak gitu ya.
Kalau kita bicara yang mungkin cukup lumayan serius, mungkin di IKN ya karena sudah ada undang-undangnya itu cukup lumayan serius, namun tetap again lagi kembali ke investor gitu ya. Investor luar masih wait and see itu yang iklim yang ada di Indonesia. Itu sih kurang lebih. Oke, jadi emang untuk kerjasama KPBU ini emang butuh support ya Mas ya, dari stakeholder gitu ya, terutama untuk pengambil keputusan ya Mas ya. Betul, ya Mas. Oke, siap-siap. Untuk Pak Odi, apakah sudah terjawab Pak pertanyaannya? Oke, terima kasih sama-sama Pak. Oke, monggo silakan bagi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang mungkin masih ingin berdiskusi nih dengan Mas Salim mumpung kita hadirkan di sesi webinar kali ini. Tentunya ini jadi momen spesial juga ya bisa berdiskusi langsung dengan Mas Salim gitu ya. Siapa tahu Bapak Ibu punya beberapa kendala atau hal-hal yang masih dibingungkan nih gitu. Iya, silakan welcome aja kalau misalkan mau langsung juga boleh open camp gitu ya, mau langsung mengutarakan boleh Mas Agus. Mm-mm. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya langsung bisa juga nanti raise hand ya. Nanti bisa untuk open cam langsung ya. Nah, Mas mungkin sembari menunggu Bapak Ibu mencari pertanyaannya gitu ya. Ini mungkin saya mau nanya nih Mas, untuk tadi kan setelah di proses desain tinggi kan kita harus nentuin dulu nih tujuan bisnisnya atau asetnya tuh arahnya kemana, kemudian melakukan pencarian mitra untuk melakukan kolaborasi. Nah, untuk pencarian mitra dalam melakukan kolaborasi ini yang tentunya bisa menghasilkan nilai jangka panjang, itu strateginya gimana sih Mas biar kita tuh bisa dapat informasi sebanyak-banyaknya gitu ya. Tapi juga kita nanti bisa eliminasi gitu untuk kita approach mitra yang sekiranya emang potensial gitu untuk jangka panjang gitu, Mas. Iya, Mas Agus, terima kasih atas pertanyaannya luar biasa nih. Jadi tadi kalau di design thinking itu saya share lagi ya biar konteksnya. Nah, yang paling utama itu ada di empathize, Mas. Jadi ketika kita sudah mengetahui gitu ya kira-kira potensial partnernya siapa, ya kita akan melakukan empathize nih. Jadi kita akan melakukan pendalaman ya wawancara terkait dengan ekspektasi kebutuhan dari mitra itu seperti apa gitu ya. Kadang-kadang ekspektasinya itu tidak sesuai dengan apa yang kita kira di awal gitu ya. Kalau kita bicara berkelanjutan tentunya harus saling mengerti dan saling mendapatkan keuntungan gitu ya sehingga kerjasama tersebut bisa terus berlanjut. Nah, disinilah kita harus menurunkan pemrosesan menurunkan ego kita gitu ya, menurunkan ego kita untuk mau mengetahui, memahami lebih dalam kebutuhan dari mitra kita sendiri itu. Sehingga nanti kita bisa menghasilkan ya, menghasilkan ide-ide yang sesuai dengan kebutuhan dari si mitra tersebut, Mas. Jadi kalau sudah seperti itu, misalnya sudah ada pilot project-nya, pasti akan mudah di kemudian hari gitu ya. Karena tinggal copy paste, dan pastinya itu akan selalu ini ya berkelanjutan gitu ya akan terus menerus terjadi seperti itu kurang lebih seperti itu Mas. Oh, berarti emang harus memahami dulu ya Mas ya kebutuhan dari calon mitranya gitu ya Mas ya, atau ekspektasinya itu ya. Betul Mas. Kurang lebih seperti itu Mas kadang-kadang kalau kita berpandangan di sisi kita sendiri itu tidak Mhm. sesuai dengan kemauan dari mitra kita ya. Tentunya mitra kita pasti akan ada ketidaksesuaian atau ketidakcocokan gitulah dengan kita gitu. Oke. Siap-siap. Thank you, Mas. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Taufik Azhar ya dari BKAD
Prof. Su. Izin bertanya untuk bagaimana cara atau metode agar aset idle pemerintah itu bisa dilirik oleh sektor private. Nah, ini gimana nih cara atau tipsnya, Mas? Iya. Jadi Pak, sorry Pak Taufik Azhar ya, pertanyaan yang menarik gitu ya. Ini sebenarnya sudah ada contoh gitu ya benchmark yang mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat. Mungkin juga sudah dilakukan juga oleh LPP gitu ya, bahwa Elman itu lembaga aset negara juga melakukan hal yang sama tuh dengan aset-aset yang dimiliki. Mereka melakukan kayak penawaran gitu ya, kayak listing lah, listing aset-aset yang ada milik pemerintah. Kemudian selain itu tidak hanya menawarkan asetnya tersebut, namun di situ sudah ada potensial-potensial yang memungkinkan untuk dikembangkan gitu ya. Mungkin kalau misalkan aset tersebut itu dilakukan dulu HBU atau FS gitu ya, highest and best use itu dilakukan, kemudian baru di listing ke misalkan platform atau bisa di website gitu ya. Kalau memungkinkan itu bisa memudahkan bagi investor untuk mencari syukur-syukur di kajian tersebut sudah ada potensial marketnya. Nah, pastinya market akan happy tuh dengan adanya data-data tersebut dan tidak perlu si investor harus mencari tahu, mengkaji lebih dalam gitu ya, karena sudah ada guideline-nya. Nah, itu cara-cara eh, yang mungkin bisa dilirik oleh investor gitu ya, Bapak dan Ibu, karena kadang-kadang tuh investor tidak tahu nih, misalkan Pemda atau pemerintah apa gitu ya punya lahan di mana aja kan tidak mengerti ya. Jadi memang harus dipublish dulu untuk semua orang tahu bahwa oh ternyata ada land bank di sini 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 gitu ya. Jadi nanti preferensi dari investor masing-masing. Itu sih mungkin kurang lebih Pak Taufik Azhar. Nah, itu tadi Pak Taufik, apakah sudah terjawab Pak untuk pertanyaannya? Tadi ya Masnya bisa melakukan listing terlebih dahulu, kemudian bisa membuat HBU atau FS-nya ya dari aset tersebut ya. Jadi biar investor ini punya gambaran gitu ya Mas ya. Betul. Atau tadi ya ada metode video apa tuh yang LPP punya gitu ya Mas Yogas Oh ya. ya, virtual tour 360 betul. Itu ya mungkin itu akan memberikan gambaran menyeluruh ya bagi para investor mengenai aset tersebut. Oke, siap. Terima kasih Mas. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Naufal nih ya. Izin bertanya untuk memasarkan aset yang idle itu apakah perlu untuk membuat investor gathering seperti itu Mas? Iya, tentunya kalau terima kasih Pak Novel, investor gathering itu pasti membutuhkan resources yang sangat banyak gitu ya, karena biasanya forumnya forum besar tuh. Nah, kalau kita kembali lagi kepada konteks gitu ya, efisiensi, apakah aset yang dimiliki sudah sangat banyak dan sudah sangat siap untuk ditawarkan, itu menurut saya investor gathering sangat cocok gitu ya untuk dilakukan tuh. Tapi kalau misalkan asetnya hanya satu itu misalkan satu dua dan itu belum terlalu siap untuk kajian ya misalkan itu menurut saya tidak perlu sampai investor gathering gitu ya. Tapi mungkin dari platform cukup gitu. Mungkin itu investor gathering itu kan sebetulnya untuk menambah ini ya, menambah kepercayaan investor gitu ya, menambah kepercayaan, menambah relasi lebih luas lagi untuk memasarkan aset kita tuh. Nah, kalau kita nanggung gitu ya istilahnya akan merugi bagi kita semua. Sebenarnya bukan salah juga, tapi akan tidak efektif sih menurut saya. Berarti untuk investor gathering itu idealnya minimal berapa nih Mas? Kira-kira untuk aset yang kita tawarkan gitu Mas? Nah, kalau angka pastinya saya nggak begitu ini ya Mas ya, nggak Hmm. begitu ada referensi gitu ya, referensi yang bagus itu berapa. Cuman prinsipnya semakin banyak investor yang diundang, semakin banyak yang datang, itu pastinya akan membuat opportunity yang lebih besar ya untuk investor bekerja sama di situ gitu. Jadi sebanyak mungkin kalau bisa, sebanyak mungkin semakin bagus gitu.
Oke, semakin banyak semakin bagus ya Mas ya. Terutama juga mungkin kalau bisa juga asetnya sudah ada beberapa opsi pengembangannya gitu ya Mas ya. Betul Mas, semacam pitching lah, pitching deck gitu ya untuk Hmm. investor itu. Oke, siap. Terima kasih Mas Halim. Mau Mungkin nambahkan untuk dikit Mas Gagas, sorry. boleh. Kalau kalau Bapak dan Ibu melihat ini ya, ada reality show tuh Shark Tank itu ya. Itu kan sebetulnya investor kan beberapa beberapa ini ya, apa pemilik usaha baru gitu ya, itu menawarkan gitu ya para investor tuh gimana untuk mereka join ke company-nya gitu. Nah itu kurang lebih seperti itulah gimana kita eh, memberikan sweetener, bagaimana kita menjelaskan, bagaimana kita memberikan peluang yang besar di aset tersebut gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Maaf Mas, tadi boleh diulang apa? Reality show atau apa Mas tadi? Iya benar, Shark Tank Mas. Shark Itu kurang Tank. lebih. Iya itu kalau di luar negeri, jadi beberapa bisnis-bisnis baru itu mencari pendanaannya dari situ untuk crowdfunding. Oke, oke. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Halim. Kami masih menunggu ya bagi Bapak Ibu yang mungkin ada satu pertanyaan lagi gitu ya untuk menjadi penutup di perjumpaan kita di pagi hari ini. Ada pertanyaan nih Mas dari Pak Bambang dari USU. Pak, dalam melakukan kerjasama tentu harus dilalui dengan berbagai kajian FS, HBU, dan sebagainya. Adakah rekomendasi pelatihan yang bisa membimbing kita dalam membuat kajian-kajian seperti itu berdasarkan dari pengalaman Pak Halim di bidang bisnis development? Iya, aduh itu pertanyaannya saya semoga tidak menyebut bendera ya. Ya tentunya nanti tergantung ya Pak ya. Kalau menurut saya tergantung dari nilai si aset tersebut gitu ya. Semakin besar asetnya, semakin eh, strategis asetnya menurut saya konsultannya juga perlu yang bonafit karena bonafit sendiri maksudnya adalah yang berpengalaman sudah lebih dari 10-20 tahun gitu ya mungkin karena untuk menilai berbagai macam eh, aspek-aspek yang mungkin tidak bisa terlihat oleh konselor-konselor lain karena pasti pengalaman itu matters gitu ya, pengalaman sangat berpengaruh pada output kajian. Nah, kalau terkait dengan rekomendasi, eh, mungkin ya kalau di Indonesia top top tiernya ada Big Four gitu ya, Big Four company atau banks itu juga bisa melakukan service di situ atau di bawahnya juga bisa LPP juga bisa ya Mas Gagas ya. Itu juga bagus tuh LPP untuk bisa melakukan kajian gitu ya. Jadi ini tergantung depends on ini Bapak Ibu ya semuanya ya SOP atau aset dan anggaran dari Bapak Ibu semua gitu lah. Menurut saya semuanya optimal, bagus tergantung perlakuan dari asetnya gitu. Itu Pak Bambang. Betul tadi ya Pak Bambang ya, kalau misalnya tertarik untuk melakukan konsultasi untuk FS dan HBU mungkin nanti bisa menghubungi kami ya Fix Asset atau kalau misalnya tertarik untuk melakukan pelatihan atau pembimbingan gitu ya untuk pelatihan pembuatan kajian seperti itu nanti bisa eh, kami bantu hubungkan dengan rekan-rekan di LPP Agro Nusantara karena memang core bisnis kami itu di LACC ya Pak, di Learning Assessment Certification and Consulting seperti itu. Oke, tadi Pak Taufik Raisen apakah ingin berdiskusi langsung Pak Taufik Azhar? Terima Oke, kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak narasumber, Pak Alim dan Pak Gagas. Bertanya kalau punya ide untuk asing idol, mohon maaf Pak, suaranya agak apakah putus-putus. dari segi apakah lebih baik? Sudah jelas, Mas? Oke, boleh Pak, coba. Halo, sudah jelas? Sudah Pak. Putus-putus ya? Tadi putus-putus Sudah Pak. jelas? Oke. Baik gini, Mas, izin. Saya mau
dari sisi business development, mana lebih baik aset idle itu dikelola, contohnya gini, kita mau buat food market ya, dikelola government atau kita serahkan pada sektor privat. Dari sisi pengalaman lah, dari Mas Salim, dari business development gimana Mas? Izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya nangkap Pak Taufik. Azza, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi kembali gitu ya Pak ya, kalau kita bicara dengan kerjasama gitu ya, kita lihat mana sih yang paling bisa memberikan gitu atau menerima resiko lebih banyak. Misalkan kalau tadi bicara terkait dengan aset yang akan dikembangkan sebagai food court gitu ya. Nah, perlu kita lihat nih apakah pemerintah sendiri atau tadi Pemda gitu ya, itu memungkinkan untuk melakukan operasional di situ. Operasional itu tidak hanya terkait dengan day to day gitu ya, tapi sistemnya, kemudian building manajemennya, kemudian ya segala macam lah. Apakah itu sudah ada expertise di bidang itu atau tidak? Kalau tidak, sebaiknya menurut saya dikerjasamakan kepada pihak-pihak yang memiliki expertise di situ sehingga tidak ada ini ya tidak ada masalah ketika saat beroperasi gitu ya apalagi kalau misalkan F&B bisnis F&B itu kan tergantung dari misalkan pemilihan chef gitu ya pemilihan makanan begitu ambience misalkan lingkungan sekitar gitu begitu tidak tertarik bagi customer maka customer tidak akan balik lagi gitu ya Pak. Nah ini perlu menjadi pertimbangan nih bisa jadi tadi skema kerjasamanya kerjasamanya itu BOT atau seperti apa yang mana nanti asetnya akan dikembalikan kepada Pemda gitu. Nah ini akan menguntungkan Pak dari sisi aset tidak hilang dan dari sisi pendapatan juga Pemda bisa menerima kompensasi dari segi pelayanan juga itu akan tumbuh organik gitu ya. Kadang-kadang itu kalau Pemda begitu membangun setelahnya langsung ini langsung tidak dilihat gitu ya bagaimana proses operasinya berjalan dengan baik. Service level agreement-nya kadang-kadang tuh ini tidak dinilai gitu ya dengan baik. Mungkin seperti itu pandangan saya, Pak. Masih. Oke, seperti itu ya Pak Taufik ya. Semoga bisa menjawab ya Pak ya. Oke Mas, kita lanjut ke satu pertanyaan terakhir nih Mas dari Kak Rere ya. Halo Mas, saya salah satu pegawai di anak perusahaan BUMN di bidang aset manajemen. Kami memiliki potensial investor dan juga skema bisnis serta kerjasama yang memadai. Namun, setiap kami mau tekan kontrak, kami terkendala dengan jangka waktu kerjasama yang terbatas, yaitu maksimal 5 tahun nih Mas. Sebenarnya bisa diperpanjang. Cuman adanya ketentuan tersebut membuat pihak investor kurang berkenan karena dengan besarnya investasi di awal itu belum tentu dalam jangka waktu 5 tahun sudah balik modal dan khawatir kalau kerjasamanya itu nantinya setelah 5 tahun nggak bisa diperpanjang akibat perubahan regulasi yang nggak bisa dikontrol. Menurut Mas Halim nih gimana mengatasi permasalahan ini supaya pemanfaatan aset tetap bisa berjalan atau mungkin ada saran untuk skema yang tepat nih buat permasalahan ini, case-nya ini. Oke, terima kasih Mbak Rere ya. Eh, ini skemanya kalau boleh tahu ya, apakah 5 tahun ini sewa atau seperti apa gitu ya? Karena kalau sewa memang kadang-kadang itu jangka pendek tuh 5 tahunan dan diperpanjang dan memang beberapa investor khususnya investor yang besar itu menghindari dari uncertainty gitu ya, ketidakpastian gitu. Daripada setiap 5 tahun perpanjangan pastinya akan ada, misalkan ada kemungkinan gitu ya tidak diperpanjang, padahal kita sudah melakukan initial investment yang besar di awal. Nah, menurut saya kalaupun memang memungkinkan karena ini di anak usaha BUMN itu tunduk pada SOP BUMN, kalau memungkinkan SOP-nya dirubah, kalau memungkinkan. Karena itu, apalagi kalau aset-aset itu menarik gitu ya, dan itu akan memberikan dampak yang panjang di jangka panjang gitu ya. Itu pertama, SOP-nya bisa dirubah. Yang kedua, mungkin skemanya tadi ya, skemanya bisa dilihat. Kalau misalkan eh, preferensi 5 tahun itu kenapa? Apakah karena aset tersebut agar bisa dikendalikan lagi oleh perusahaan atau seperti apa? Nah,
kalaupun sebenarnya ada beberapa mekanisme yang bisa dilakukan tuh, misalkan tadi BOT dengan kompensasi itu ya. Dan selain kompensasi tetap tahunan juga ada revenue sharing misalkan atau profit sharing yang bisa dilakukan tuh. Misalkan perusahaan BUMN tersebut ikut chip in di dalam. Nah, itu juga akan memberikan keuntungan lebih besar nih daripada misalkan 5 tahun hanya sewa gitu ya. Nah, ini ini tergantung pada kebijakan masing-masing. Kalau misalkan memang tadi tujuannya adalah mencari eh, revenue gitu ya, butuh segera ada revenue stream, butuh ada investor, maka memang aturannya memang tidak bisa terlalu strict atau terlalu ketat, begitu ya kurang lebih. Kita kita bisa refer ke IKN, Mbak Iwa. IKN itu kan juga seperti itu tuh lahannya tadinya bisa dikerjasamakan diperpanjang 90 tahun plus 90 tahun gitu ya, mana which is 180 tahun total gitu ya. Tapi ternyata ada keputusan MK yang tidak bisa itu dilakukan gitu. Nah, ini yang betul. Again, investor itu terkait tergantung dengan ininya nih apa kenyamanannya dia tuh kenyamanannya dia nyaman nggak seperti itu. Mungkin kalau 5 tahun bisa dilakukan ini mbak dilakukan threshold gitu ya. Misalkan 5 tahun itu untuk aset yang nilainya kurang dari misalkan 10 miliar atau 5 miliar gitu. Itu bisa 5 tahunan. Tapi kalau untuk yang di atas itu mungkin investor juga akan susah masuk gitu ya. Kurang lebih. Oke, tadi apakah cukup menjawab ya, Mbak Rere? Terima kasih Mas Halim. Oke. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara kita di pagi hingga siang hari ini. Untuk menutup perjumpaan kita kali ini, Mas Halim mungkin boleh satu closing statement nih Mas dari Mas Halim untuk menutup webinar Asset Talks kelima ini. Oke, terima kasih Mas Gagas ya Bapak dan Ibu semua. Tentunya kolaborasi ini pemanfaatan aset ya tidak bisa dilakukan sendiri gitu ya. Perlu kolaborasi strategis antar komponen, antar aspek gitu ya untuk melakukannya gitu agar aset itu bisa dibilang berkelanjutan terus menerus bisa mendapatkan keuntungan di jangka panjang begitu ya. Maka pesan saya bukalah ini ya buka khasanah gitu ya atau membuka diri kepada peluang-peluang tersebut. Di luar sana masih banyak berbagai macam entitas yang bisa dilakukan, bisa di-approach gitu ya untuk melakukan optimalisasi aset gitu ya. Mungkin itu aja Mas Bagas. Oke, baik. Terima kasih Mas Halim atas waktu dan juga kesempatannya serta insight-insight menariknya di pagi hingga siang hari ini. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Tentunya bisa diterapkan juga nantinya di instansi Bapak Ibu semuanya ya. Nah, sebelum kita menutup perjumpaan kita kali ini, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan bagi Bapak Ibu yang memungkinkan untuk on cam gitu ya. Boleh disiapkan, boleh siapkan senyuman terbaiknya. Kita akan berfoto bersama. Kita hitung untuk slide pertama. Siap-siap, 3, 2, 1. Oke, untuk slide selanjutnya, 3, 2, 1. Dan yang slide terakhir, 3, 2, 1. Oke, Bapak Ibu, sebelum kami menutup sesi kali ini, kami informasikan bahwa nantinya untuk materi akan kami bagikan di grup peserta webinar Asset Talks. Kemudian untuk record dari Zoom ini nantinya akan kami upload di kanal YouTube Fix Asset yang nanti linknya akan kami bagikan di grup juga. Jadi Bapak Ibu pastikan sudah bergabung di grup dan sudah mengisi daftar hadir juga ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke, untuk itu eh, kami cukupkan perjumpaan webinar Asset Talks kelima kali ini.
Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Sampai jumpa di webinar Aset Talk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Mas warahmatullahi Salim, wabarakatuh. Bapak Terima Terima Ibu. kasih kasih Mas Bapak Ibu. Gagas. Terima kasih. Setiap aset yang optimal berawal dari perencanaan yang tepat, bukan hasil dari tebakan, hasil dari analisis yang kuat. Mall yang ramai, hotel yang selalu penuh, dan kawasan bisnis yang selalu hidup, semuanya nggak berdiri begitu aja. Di baliknya ada analisis mendalam tentang kebutuhan, potensi, dan peluang pasar. Disinilah analisis Haisa and Basius jadi kunci. Analisis ini mencakup 4 aspek, yaitu fisik, legal, finansial, dan produktivitas maksimal. Emang tujuannya buat apa sih? Tentunya buat menemukan potensi paling menguntungkan dan paling berkelanjutan buat asetmu. Karena setiap aset punya cerita dan peluang yang berbeda-beda, tugas kita untuk menemukan peluang terbaiknya. Bersama Fix Asset, setiap keputusan jadi lebih tepat dan setiap langkah jadi lebih terarah. Hubungi kami untuk